mengenai yang performa layanan ya, katanya ada inilah biaya lah atau apa. Kami yang menilai itu BPJS sendiri. Coba ditanyakan ke BPJS, performa indikator kami itu berapa persen? 100% Pak. Tanpa kenal lelah, para orang tua dari anak-anak disabilitas menghadiri panggilan dengar pendapat anggota Dewan DPRD Sulawesi Selatan. Klinik Cerebellum, tempat anak disabilitas mendapatkan terapi selama ini dan diputus kerjasama oleh BPJS Kesehatan Makassar, turut hadir. Begitupun perwakilan petugas dari BPJS Kesehatan Makassar. Yang kami pahami secara murni bahwa ini maunya BPJS, namanya multitafsir itu ada. Nah, salah satu contohnya yang terjadi adalah injeksi. Saya ceritakan kembali mengenai injeksi, Pak. Jadi injeksi artikuler itu kami lakukan memang. Dan ternyata di PMK yang dikeluarkan Prodosri itu memang dikatakan kosong, tidak ada tanda untuk klinik maupun rumah sakit tipe D. Tipe A dan B itu checklist. Tapi setelah proses kita mengajukan ke Prodosri yang membuat buku itu, buku panduan itu, Prodosri itu menjawab bahwa itu diperbolehkan. Ternyata tidak diterima oleh BPJS. Oke, kami mundur lagi. Dan pada posisi itu kami kembalikan ke BPJS maunya apa ini yang injeksi. Dan sampai sekarang belum ada tanggapan untuk injeksi itu, katanya masih berproses di pusat. Dan itu kami tunggu apa yang dianjurkan kembalikan, ya kembalikan kalau memang itu betul. Tapi jangan juga kami jangkakan fraud. Terus terang kata fraud itu sangat berarti buat klinik kami, karena itu hal yang istilahnya fatal buat suatu klinik kesehatan ataupun rumah sakit. Nah, dan masalah katanya pernah diingatkan, pernah di SP, terus terang tidak ada SP yang masuk. Yang ada cuma pemberitahuan mengenai injeksi itu, dan itu dikatakan masih berproses. Tiba-tiba tanggal 27 datang, tidak kami lanjutkan ya dok. Loh, proses yang tadi itu mana? Proses injeksi itu yang kami tunggu. Ternyata langsung diputuskan tidak dilanjutkan kerjasamanya karena memang sudah akhir tahun. Itu. Kemudian mengenai yang performa layanan ya, katanya ada inilah biaya atau apa. Kami yang menilai itu BPJS sendiri. Coba ditanyakan ke BPJS, performa indikator kami itu berapa persen? 100% Pak. Tapi rumah sakit atau klinik yang lain cuma 90, 80, justru kerjasama. Kok kami yang indikator kami sudah kami perbaiki semua, yang tadinya 97 atau 80, kami berusaha memperbaiki, semua maunya BPJS. Akhirnya pada November pada saya, itu keluar pengumuman BPJS beberapa rumah sakit yang memenuhi indikator atau indikator itu. Dan kami 5 terbesar 100% di antara semua rumah sakit dan klinik itu. Pertanyaan kami dong, kami sudah berusaha, kok tetap putus? Apa sih kesalahan kami? Tapi ya sudahlah Pak. Kalau kami sekarang adalah demi pasien-pasien disabilitas, apapun anjuran dari BPJS, kami akan lakukan. Terakhir kami melakukan fragmentasi bulan lalu, dan sampai sekarang kami menunggu lagi apa lagi kira-kira yang harus kami lakukan. Cuma untuk saat ini belum ada info dari BPJS apa yang harus kami lakukan. Dan itu kami lakukan, yang mereka mau selama kami memang bisa lakukan itu, kami lakukan. Demi bisa kembalinya pasien-pasien disabilitas ini tertangani. Kemudian Pak, mungkin sekedar informasi yang katanya mereka punya 15 vaskes yang melayani OTTW. Tapi perlu ditanyakan, apa OTTW-nya itu mulai dari jam 7 sampai 9 malam enggak? Klinik kami jam 7 pagi sampai 9 malam. Di rumah sakit ataupun di klinik lain mungkin bisa ditanyakan kembali. Terus apakah SDM-nya mencukupi enggak untuk melayani 300 ini? Kayak gitu. Jadi bukannya kami bilang gimana, cuma yaitu kasihan juga dengan pasien-pasien yang disabilitas ini. Klinik Cerebellum yang terletak di Jalan Swadaya Makassar, tempat di mana para penyintas disabilitas berobat. Diputus kerjasamanya oleh BPJS Kesehatan.
Permenkes ini menjadi salah satu tindakan kecurangan. Mungkin itu. Contoh. Fragmentasi tadi. Jadi pemisahan antara konsul, ya, konsul saya periksa ya Pak ya. Kalau kita hari yang sama, pemeriksaan lanjut dengan tindakan itu harusnya dilakukan pada hari yang sama. Tidak perlu dipisah menjadi besoknya dan seterusnya. Itu yang pertama. Bisa menambah biaya tinggi. Dan itu menyebabkan utilisasi yang memang over utilisasi kita anggap. Ya. Tambahan klaim gitu. Ya. Yang kedua adalah terkait dengan pelayanan yang berulang dan tidak sesuai dengan panduan praktek klinis, di mana goal statement-nya tidak jelas. Goal statement itu tujuan ya, tujuan akhir atau proses goal treatment istilahnya. Jadi orang harus di fisioterapi atau di rehab ini sampai kapan itu harus jelas. Karena sebenarnya di dalam panduan praktek klinis ada. Kemudian yang berikut masih kita temukan ada pungutan biaya, ya. Kemudian yang tadi sudah mungkin disampaikan terkait pelayanan obat yang tidak sesuai dengan formularium nasional. Jadi melampaui dari restriksi. Dan itu sebenarnya sudah didiskusikan juga gitu kepada klinik Cerebellum, kemudian dengan tim kendali mutu, kendali biaya. Kami ketuanya di Sulsel itu ada Prof. Irawan beserta dengan keahlian yang spesialisasi yang dimaksud. Mungkin bagian keduanya terkait performa layanan ya, kami lihat memang ada beberapa yang masih perlu perbaikan ya, seperti misalnya durasi konsultasi yang berkurang antara pasien dengan dokter, kemudian waktu tunggu ya, waktu tunggu yang cukup lama ketika kemudian harus menunggu proses rehab medis, termasuk juga waktu konsultasi akhirnya berkurang. Nah, itu sebenarnya sudah direspon oleh KC Makassar kepada klinik untuk diperbaiki dan meminta tanggapan. Jadi ada surat pemberian reminder ya. Dan kemudian itu mungkin pembahasan itu yang belum selesai ya. Dan sehingga kemudian pada tahun 2023 ini itu tidak berlanjut. Terkait tadi pertanyaan Ibu, sebenarnya ini bukan cuman tadi kalau Vaskes ya, kenapa ini? Ya karena ini dan beberapa Vaskes lain yang mempunyai latar belakang yang kurang lebih sama. Dan ini melalui proses. Jadi ketika ada Vaskes yang kita ingatkan, kita akan memberikan surat, istilahnya surat peringatan. Ya, surat peringatan pertama itu sudah pernah diberikan, kemudian lanjut kami menunggu tanggapan. Kemudian tanggapan ini mungkin belum selesai, mohon maaf Kedeputian Wilayah belum mendapatkan selanjutnya seperti apa gitu penyelesaiannya. Kalau misalnya terkait tadi pertanyaan Ibu mengenai apakah ini menjadi harga mati dan sebagainya, kami silahkan kepada kesiapan daripada klinik Cerebellum. Nanti selanjutnya tentu ini akan berproses kembali dari awal untuk proses pengajuan kerjasama, dan ini kami aturkan kepada kantor cabang Makassar, BPJS, beserta dengan organisasi terkait yang lainnya. Nah, tadi pertanyaan dari Bapak Pimpinan Dewan, apakah cuma Vaskes ini yang bisa melayani okupasi terapi dan terapi bicara untuk penderita disabilitas tadi? Kami bilang tidak, Pak. Karena ada 5 rumah sakit lain, rumah sakit provinsi yang bisa melayani OT dan TW. Di situ mempunyai spesialisasi, mempunyai sarana, dan kemudian ditambah rumah sakit lain sebanyak 15 untuk melayani selain daripada disabilitas, yaitu fisioterapi, Pak. Jadi tadinya fisioterapi kan juga bisa juga di Cerebellum. Nah, ini karena klinik Cerebellum tidak lanjut kerjasamanya, maka bisa dilayani di fasilitas yang lain. Dan itulah yang tadi kami sampaikan, bahwa ini yang kami kawal agar jangan sampai ada yang 300-an ini tidak dapat layanan. Nah, ketika kemudian tadi laporannya ada yang tidak dapat, nah itu yang kami ingin pastikan yang mana, karena petugas kami itu ada sebenarnya di Vaskes tujuan tadi gitu, dan setiap hari laporan rutinnya ada, Pak, gitu. Seperti ini, peserta yang datang siapa, pasien yang datang siapa, dapat pelayanan apa, itu kita ada laporannya dari kantor cabang. Kami tentu DPR Provinsi akan mengecek terus perkembangannya. Kami menjanjikan tadi tiap minggu kami cek. Kalaupun misalnya tidak ada titik terang ya dalam perkembangannya, tentu kami akan membawa kasus ini ke BPJS Pusat.